Pak Krol ya Pak Krol? Hah? Suroso? Serul. Hai guys, kembali lagi di Paman Podcast ala bangunan. Dan sekarang hari ini kita mau wawancara penghuni kue. Siapa dia? Sekut, ikut. Gas. Permisi teman-teman. Permisi. Kakak Igi. Iya. Bentar ya. Oke. Wih, halo. Hai. Lagi ngapain nih Kak Igi? Aku lagi buat musik nih. Buat musik? Biasa. Untuk? Buat di channel YouTubeku. Mau denger nggak? Boleh. Coba. Oke, aku play ya. Ya. Keren. Gimana kalau kita bahas di Paman? Ikut Oke. kita Boleh. ngobrol-ngobrol di sana. Oke, sip. Oke. Ayo kita ngobrol-ngobrol. Oke. Oke, sip. Hehehe, akhirnya sama Igi ada di Paman, bro. Oke. Gimana Gi kabarnya? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Penuh. Penuh. Kita yang penuh maksudnya ya teman-teman. Anyway, kita kayak semesta ya, Bi. Iya. Floral, fauna, Iya. Oh iya benar ya. Benar. Terus kamu hari ini Oke. juga ditindih-tindih sama kita, gitu kan? Wah. Gimana? Kayak lebih Kita- mencolok aku ya Kita mungkin. kayak kakak tingkat mau ngeroyok adik kelasnya ya. Ibaratnya kita senioritas ya. Iya, gitu, ya ampun. Oke, Igi. Hai semua. Ya, bersama Igi di sini. Igi. Bersama Igi, what's up my man? Gitu. Oh. Coba itu. Aku nggak punya yel-yel kayak gitu ya, cuman coba aja. hai bro. Woi. Baik. Kalau aku nggak bro dong, sis. Oh ya sis ya, bro. Sorry, maksudnya sis bro. Iya, Oke. ngendet Sis, kali, bro. Cin. Heeh. Jadi bro, Bro, oke. jadi bro Igi, aku dengar kamu dari Kupang. Tapi aku kepo kenapa kamu bisa sampai Jogja? Oke. Kenapa bisa sampai Jogja ya? Monggo Wih. cerita. Sebenarnya karena apa ya? Lebih ke pengen cari sesuatu yang beda aja sih. Karena mengingat apa? Pikiranku yang enggak begitu berubah terus gitu karena lingkungan mungkin ya salah satunya gitu. Lingkungan di sana. Mm-mm. Kamu ditekan mau di sana? Bukan ditekan sih, kayak nggak mendukung, maksudnya bukan nggak mendukung ininya apa iklimnya gitu. Kayak iklimnya gitu, bener ya, krunya bisa membantu. Tapi kenapa kok ada niatan pengen merantau? Itu sih. Pertamanya itu, kenapa pengen merantau dari luar Dari Kupang ke Kupang, luar Kupang gitu loh. Maaf, berarti pertanyaan diganti. Kenapa Iya. kok bisa sampai Kuera gitu? Ya. Jadi ceritanya lumayan ini agak sulit dikit. Pertama aku ke Kuera itu karena sebenarnya pertamanya bukan ke Kuera sih. Ya. Pertama itu aku disuruh sama kakakku. Dia kebetulan kepala sekolah di sekolah eksperimental Mangunan, tepatnya di TK. Dia waktu itu masih di sekolah lama. Lupa sekolah lamanya itu di mana, tempatnya itu. Aku lupa daerahnya. Di situ aku disuruh buat ngebantu di TK ngedit video. Terus ngebantu mereka buat nge-take video karena ya kita tahu dengan daring seperti ini kan butuh kayak gitu. Jadi aku disuruh ke situ, dibantu terus pindah ke sekolah baru yang sekarang di Supuwatu. Terus aku kenal sama Romamul awalnya, tapi waktu itu tuh cuman sapa biasa kayak selamat pagi. Terus Suster Ika itu kenalin, oh ini Romamul. Nah ini Romamul. Terus akhirnya aku kenal sama Romamul, terus
aku masih bantu di TK, dan selang beberapa minggu kemudian aku ketemu sama Romedi. Nah, aku ketemu sama Romedi, terus aku kenal sama Romedi. Kebetulan waktu itu rumah kosanku itu di Samirono, berdekatan dengan Kuera waktu itu. Jadi Suster Rika, kepala sekolah TK-nya itu nyuruh buat coba kamu main-main ke Kuera, mungkin kamu bisa dapat sesuatu di sana gitu. Ajakan maut. Oh ya, terus tadi kamu cerita tentang apa, kamu suruh ngedit video tadi ya. Nah, kalau boleh tahu, kamu tuh kuliah atau SMK atau jurusan SMK jurusan apa yang bisa membuat kamu tertarik ke bidang itu? Apakah kamu dulu di multimedia atau? Lebih tepatnya dulu aku di SMK. Nah, SMK boleh disebutin nggak nama? Boleh, siapa tahu nanti SMK terkenal ya kan. Oke, jadi aku alumni SMK Negeri 2 Kupang. Wah. Aku alumni SMK Negeri 2 Kupang. Aku jurusannya multimedia. Makanya kenapa kamu dimintain tolong itu tadi ya? Wih, keren. Jadi karena mungkin Suster Rika melihat potensiku ada di situ. Bisa ngedit video dan bisa ngetek video. Jadi Suster Rika manggil aku buat coba buat bantu-bantu di TK gitu. Oh, ya mantap. Dan kenapa aku bisa suka sama soal editing? Jadi awalnya itu kayak belajar kayak biasa pelajaran di sekolah. Tapi karena itu pelajarannya kayak mendalam gitu, kayak wah ini praktek terus gitu. Jadi aku makin kesini jadi tertarik. Awalnya itu coba-coba, terus jadi tertarik sampai akhirnya sekarang jadi hobi. Soal editing video gitu. Keren. Wow, keren. Itu baru editing video itu kan? Itu baru editing video. Nah, kalau tadi kan pas di pembukaan tadi tuh aku dengar kamu kayak buat project kayak itu sebenarnya lagu ya? Musik, lagu nggak sih? musik. Lagu kan? Lagu. Ya, musik atau itu lagu. lebih. Nah, musik itu. Nah, itu. Nah, beat itu. Nah, banyak banget ya. nah. Beat, Vario, Nah, Twitter. jadi bingung saya kan, teman-teman. Ya, jadi gini. Terus dari video, terus kenapa bisa masuk ke musik? Beat, Oke. lagu yang nah itu tadi. Kenapa bisa sampai situ? Kenapa aku bisa tertarik ke musik? Sebenarnya bukan pindah aliran ya. Iya. Bukan pindah aliran, tapi karena musik sama video itu berkaitan. Musik sama video itu berkaitan karena musik itu kayak istilahnya mengiring suatu gerakan. Nah, kayak contohnya pentas tari. Nah, itu kan harus ada musik yang benar-benar menyatu sama tariannya itu kan. Terus video cara ngambilinnya kayak gimana biar sesuai sama musik yang kita buat gitu. Dan kembali lagi kayak tadi, kenapa aku suka musik, karena emang di multimedia itu ada bagi kayak tiga peminatan ya biar. Nah, kayak tiga itu ada video, audio sama foto. Nah, jadi aku lebih menggeluti lebih menyukai video dan audio, karena di lain sisi kedua ini bisa membuat kayak aura pokoknya kayak rasa emosi yang kita punya tuh loh. Nah, kayak contohnya di musik, kalau kita lagi suntuk atau lagi belajar itu kan pengen cari-cari musik yang benar-benar bisa nenangin otak. Nah, itu kan emosi kita, jadi pengen nenangin biar bisa belajar atau gimana. Nah, kayak gitu. Jadi itu buat musiknya itu aku berdasarkan emosi dari pikiran kita gitu. agak gimana ya, karena kamu rumit sedikit ya. Kamu ceritanya sambil emosi juga. Iya, sambil emosi juga sebenarnya. Kalau gini, kalau boleh tahu, udah ada berapa karya yang udah kamu buat sendiri? Ya nih, katanya punya akun YouTube ya? Oh iya. Iya sih. Sejauh ini ada berapa musik ya yang aku buat
Ada 10? 5. Oh, 5. Kak 5. Belum terlalu banyak sih, karena sebenarnya banyak, cuman karena aku nggak mau publish kemana-mana. Dari waktu SMK itu banyak banget video-video sama musik-musik. Itu kalau di laptopku tuh 1 tera itu bisa full. Waduh. Itu khusus buat video sama musik Waduh. yang aku kerjakan selama aku praktek di SMK. Boleh di-mention dong. Waduh. Di mana nih karya-karya yang di-upload? Wah. Nama YouTube-nya Nama mungkin. channel YouTube IG apa? Oke, nama channel YouTubeku itu By Pita 07. By Pita By Pita 07. 07. 07 lebih tepatnya. Kenapa namanya By Pita? Kenapa nggak namanya Igi atau Gigi atau gimana gitu? Oke. Kenapa By Pita? By Pita. Asing sih menurutku. Kenapa aku buat nama channel YouTubeku By Pita? Karena Pita itu nama tengahku. Nama panjangmu siapa sih? Nama sebenarnya? panjangku itu Nama lengkap? Ignatius Pitawajo. Pita Wajo. Ignatius Pitawajo. Pitawajo. Nah, Pita itu sebenarnya nama dari opaku. Oh. Nama dari opaku. Aku sebenarnya mikir juga sih waktu itu mau, wah nama channelku ini sebenarnya apa yang bagus, yang bisa dicari di YouTube tuh langsung ada gitu, langsung kayak nggak susah-susah gitu. Terus aku mikir, wah kalau IG official terlalu banyak, terlalu banyak. Terus terlalu nasi. Nah, jadi aku pikir, wah ini bagusnya apa? Jadi aku coba merenung sebentar. Waduh, merenung gitu. Terus akhirnya aku milih nama tengahku Pita. Terus karena nama tengah itu diambil dari opaku, jadi aku tambahin Bai, karena Bai itu sebutan di daerah timur untuk opah. Oh. Jadi kalau di sini itu namanya Simbah, Simbah, kakek benar, gitu, bayi. kakek. Kalau di sana tuh Bai. Bai. Iya, Bai Pita. 07-nya itu apa? Oke. Angka Kalau 07 nomor maksiat atau langsung lagi maaf di kamar mandi lagi bengong itu Atau 07. kemarin habis menang apa? Waduh. Atau suara tongkek sampai 7 kali bunyinya iya, gimana tuh? aku nambahin 07 itu karena bulan kelahiranku. Karena bulan kelahiranku. Tanggal ya. Ini bulan. Keren. biasanya tanggal bener sih, biasanya tanggal, tapi aku kalau By Pita 20 kayaknya kayak enggak ini, maksudnya gimana gitu. Kan 07 ini kan angka keberuntungan ya. Kalau dilihat dari apa? Kok setahu saya malah enggak ya? Loh, beda-beda ya. Oh iya. Enggak tahu datanya dari mana. Enggak, menurut pemikiranku angka 07 ini kalau aku ambil mungkin bagus. Tak pakai di nama channel YouTubeku ini. Jadi akhirnya aku memutuskan buat channel YouTubeku ini By Pita 07. Oh, oke. Tuh ya guys. By By Pita Pita 07. Dicari di YouTube. Kalau boleh tahu subscribernya berapa? Tuh. Enggak usah ngomong. Sebenarnya siapa tahu nanti di sini banyak kan langsung 1000 itu. Wah, keren banget tuh. Berarti sekarang lagi fokus berkarya intinya gitu ya buat Lagi fokus berkarya, terus belajar. Karena aku sekarang tuh tinggalnya di tempat yang belajar. Iya sih. Tempat yang apa ya? Bukannya sebenarnya bukan menuntut ya, tapi itu penting sih menurutku. Karena tempatnya ini kan kayak strategis lah buat kalau belajar gitu. Dengan lingkungan yang mendukung, kita bisa saling bertanya gitu. Pernah ada perjumpaan apa kok kamu bilang tempat ini Kuera ya berarti adalah tempat untuk belajar? Oke, tempat untuk belajar. Kenapa aku bilang tempat untuk belajar ya? Karena di sini itu banyak hal sih sebenarnya yang bisa kita belajar dari Kuera. Kayak kata Jangan emosi. Jadi lagu nanti. Ya, kenapa kayak belajar tempat aku bilang tempat ini bisa belajar karena
di sini tuh banyak orang yang bisa membantu gitu, bisa membantu. Karena di lain sisi aku juga belum begitu paham soal dunia pendidikan khususnya ya, mungkin dunia pendidikan atau dunia politik gitu. Nah, aku juga belum begitu paham, jadi kayak buku-buku, terus apa cara buat kita tuh bisa apa ya, mengembangkan kemampuan kita di sini gitu. Itu bisa kita bisa belajar lah di situ. Dari proses itu tuh yang sampai sekarang aku kalau mau dilihat ya, menurut aku sendiri sih, aku agak udah mulai sedikit bisa apa ya, memahami beberapa hal yang yang dulunya aku nggak tahu gitu. Sebenarnya dulunya itu kan aku pahamnya itu cuman apa, di kamar sama laptop. Yang lingkungan sekitar tuh aku nggak pernah paham. Tapi begitu aku di Kuwera itu aku jadi begitu paham, oh ternyata hidup dengan keramaian bukan keramaian lah, maksudnya kayak sama-sama dengan orang tuh jadi kita tahu banyak hal. Karena apa ya, kalau di Kuwera ini kan kita bisa belajar tentang apa itu apa kayak apa ya, pola berpikir lah, kayak pola berpikir itu yang terus emosi-emosi tadi, seperti emosi-emosi tadi. Jadi tempat ini bisa membuat kamu menjadi lebih dewasa lagi. Iya benar, mungkin bisa lebih ini membuat. kamu bisa dikatakan sudah menjadi musisi belum sih, Phil? Menurutmu udah musisi belum sih? Kalau aku pribadi sih pernah denger ciptaan karyanya ya, dan itu bagus, jarang orang yang bisa bikin gitu. Aku nggak ngerti sih ini bisa disebut musisi nggak ya? Musisi bukan sih itu? Musisi Bisa ya? Bisa. Musisi itu saat kamu mengakui karyamu tuh apa ya, layak untuk dinikmati itu udah. Sangat layak sih, sangat Iya layak. sih. Kalau tadi yang denger aja Wih. udah Kalau- mantap sih. Ini cita-citamu bukan sih, Ki? Kekreatifan Igi, bukan cita-cita sih sebenarnya, ini hobi, hobi. hobiku. Jadi gitu. kalau cita-cita itu kan kayak, kalau aku sih cita-citanya pengen jadi tentara. Sampai sekarang pengen jadi tentara. Mau bikin backsound buat tentara. Iya loh. Fasilitasi cita-cita kamu pakai musik gitu. Iya, Ki, bisa, Ki. Bisa sih, mungkin. Nanti hormat senjata bukan pakai iringannya Igi. Tapi badanmu cocok sih, Ki, tentara lah kita. Anyway, Aduh, kok jadi gini. ini gak bakal jungkel ke kolam kan ya? Iki mau ada gini iki. Jeglong ora iki mau. Lanjut. Balik ke topik. Terlalu banyak sandiwara gitu. Baik, itu topik. Ada keinginan apa ke depannya, Ki? Kamu Kalau aku keinginannya ke depan tetap melanjutkan ini, hobimu ini. Kalau keinginan ke depan sih pengen apa? Nah itu dia. Apa tuh? Emosi, masih emosi. aku tuh karena sampai sekarang belum paham apa tujuan hidupku itu sebenarnya kedepannya tuh pengen jadi apa gitu. Karena itu makanya aku bisa bersyukur bisa bergabung di Kuwera itu karena itu bisa jadi. Nah karena sampai sekarang tuh aku belum tahu Tapi kedepannya kamu tuh aku mau menikmati jadi sekarang, seperti masih apa. menikmati. Menikmati proses-proses yang aku dapat. Tapi di kamu nggak Kuwera. mengeluh kan? Enggak. Enggak kan? Karena aku- ada lagu urip kuwi aja disambati. Kuwi ngerti ra lagu kuwi? Coba dong. Alah tadi ke urip kuwi boleh lanjut aja, Pak. mau ki kepikiran gitu. Tadi itu kepikiran di. Aduh. Aku melu emosi guys. Keikutan emosi ya. Tapi menurutku nggak apa-apa sih, di umur segitu wajar-wajar aja kalau misalkan kita lagi nyari ini ya. Iya. Iya. Kayak Maunya apa? nyari jati dirinya itu seperti apa.
Waduh, untuk para muda di sana ya, untuk yang nonton ini. Carilah jati dirimu. Oke Gi, kamu pernah baca atau cari tahu tentang Romo Mangun gitu nggak? Oke. Untuk perjumpaan dengan Romangun lewat karya. kalau untuk ngebaca karya Romo Mangun sih belum pernah ya. Bukan belum pernah sih, ada beberapa yang aku sempat buka-buka kayak Rumah Bambu. Itu aku pernah baca-baca, terus sama tentang masak-masakan. Aku lupa nama bukunya itu, kayak masakan Chinese gitu. Karena aku juga suka masak sih, aku suka masak, jadi aku nyoba-nyoba baca itu. Nah, Cerita isinya gimana? kalau Rumah Bambu itu kan apa ya ceritanya itu? Waduh, aku lali ya. Lali. Lucu ya kalau orang lupa ngomong pakai bahasa Jawa. Iya. Lali ya. aku karena terakhir kali aku baca itu kayaknya setahun kemarin. Sekarang nih aku belum baca yang lain lagi. Belum baca yang lain. Apa yang menurutmu menjadi bagian paling menarik Menjadi bagian dari paling menarik. bacaan atau karya-karya Romo Mangun yang pernah kamu temui? Lebih tepatnya karya ya. Yes. Aku lebih tertarik ke karyanya Romo Mangun. Apa yang paling menarik? Yang paling menariknya itu Ada kalimat yang menurutmu mengharukan kah? wah, Atau yang Menjadi menyentuh pegangan hatimu? atau menjadi gitu. peganganmu gitu. Pas selama di sini dari kata-katanya Romo Mangun gitu. sebenarnya ada, bukan sebenarnya, maksudnya ada kayak sekarang kayak di mana lupa di mana kita hati diletakkan di setelah proses belajar dimulai. Dan di mana hati diletakkan, Di mana disitulah hati- proses maju dan belajar dimulai. nah Itu. sorry, emang aku agak lupa dikit Gak ya, apa-apa. soalnya karena It's okay. Yang penting intinya gitu. iya, itu aku menjadi pegangan sampai sekarang. Jadi dimanapun aku berada, istilahnya kan gitu, dimanapun aku berada aku harus terus belajar. Keren banget sih kalian. Teman-teman. Catat. Jadi karena kan belajar tuh bisa di mana aja ya sebenarnya ya, Iya. Iya kan, kayak kita lagi nyari suket liar juga itu belajar gimana sih harus sebersih mungkin biar esoknya itu nggak tumbuh lagi gitu suket liarnya itu. Suket itu rumput ya guys? Rumput ya, sorry aku maksudnya rumput liar itu. Ya, Nah itu gimana sih kita harus bersihin dia gitu. bersihin dia. Jadi biar nggak mengganggu lingkungan. Jadi terima kasih Gi. Sama-sama. Makasih sudah mau Abi. dikorek-korek kupingnya, pengalamanmu, ceritamu. Semoga kamu tetap berkarya, melanjutkan terus. Dan begitu. Dan untuk teman-teman paman, jangan lupa untuk di like videonya nanti, di share, di komen, di subscribe juga. Dan see you on the next paman. Oke. Bye.